Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Tadi ayat yang dibaca oleh qari kita Al-Baqarah ayat 100. Ayat ini menginformasikan kepada kita tentang kewajiban berpuasa, yang kewajiban itu ada pada bulan Ramadan. Saya membaca uraian Profesor Quraisyab dalam bukunya Membumikan Al-Quran tentang ayat ini. Kata beliau, ayat ini menarik. Kutiba alaikumusiyam, menggunakan redaksi kalimat pasif, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Bukan kalimat yang lengkap, yang aktif, yang ada subjek, predikat, objek. Misalnya Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa, tidak. Ayat ini menyampingkan siapa yang memerintahkan. Tidak ada dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bahwa kewajiban berpuasa ini bukan cuma dibebankan kepada kalian, tapi juga pada umat sebelum kalian. Kata beliau, kata Profesor Quraisyab dalam bukunya Membumikan Al-Quran membahas tentang ayat ini, digunakan redaksi pasif. Tidak disebut siapa yang mewajibkan, dapat dipahami dengan dua makna. Berapa? Dua makna. Yang pertama, kata beliau, karena kewajiban itu sudah sangat terang benderang, datang dari Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Kuasa, Tuhan kita. Maka tidak lagi disebut, jelas bahwa ini kewajiban datangnya dari Allah. Tapi ada pemahaman yang kedua, kata beliau. Tidak disebut tentang siapa yang mewajibkan pada ayat ini, dapat juga dimaknai bahwa andai pun tidak ada kewajiban yang datang dari Allah atau dalam agama tentang ini, maka manusia yang mengetahui manfaat, faidah, fadilah atau keutamaan dari berpuasa akan tetap mewajibkan dirinya untuk berpuasa meski tidak ada kewajiban agama. Apa contohnya? Ada orang yang tidak berpuasa, tidak makan dan minum, sebagai makna puasa secara umum, tidak makan dan minum. Ada orang yang tidak puasa karena alasan kecantikan, diet. Ngapa tidak makan? Aku lagi diet. Itu berpuasa dalam makna tidak makan dan minum pada jenis makanan tertentu. Karena dengan itu dia bisa mengontrol dirinya, apa yang masuk ke dalam tubuhnya bisa dikendalikan sedemikian rupa. Kalau usia sudah 45 ke atas, itu dalam teori medis disebut ada yang istilahnya degeneratif, penurunan fungsi sel. Sekaligus kita perlu mengontrol apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang masuk ke tubuh. Saya sudah hampir setahun lebih barangkali, mungkin jalan 2 tahun, kalau ngopi di rumah itu jarang pakai gula, apalagi di luar begini. Kalau di luar biasanya nggak pakai gula memang, karena yang manisnya ada di rumah. Jadi yang di luar ini pahit-pahit jadilah begoyor. Iya, saya sering ditanya, ngapa Pak? Lah, tidak boleh lagi makan gula. Tidak. Saya hanya mengontrol diri. Sebelum dokter yang memvonis Bapak tidak boleh lagi minum gula, Ibu tidak boleh lagi banyak gula, sebelum dokter yang mengatakan itu, katakan kepada diri, kendalikan. Karena usia kita, manusia ini, dari usia anak-anak remaja sampai menjelang 40, 45, biasanya makan menggunakan lidah. Rasa tidak pernah bohong, kata iklan itu ya. Maksudnya apa? Manu yang lemak di lidah masuk. Apa bahaya laju? Saat mana kita tidak memperlakukan, kata orang kesehatan, PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Olahraga hidup tidak teratur, istirahat tidak kontrol. Akhirnya terjadi penumpukan. Karena itu keliru. Saya sering sampaikan kepada kawan, ayo umur lah dia pucuk 45, 50 nih, lah dikurangi oleh Tuhan nikmat. Salah. Tuhan tidak mengurangi nikmat. Kamu itu yang salah dalam menjalani pola hidup. Maka untung dalam 1 tahun 12 bulan itu ada satu masa
kita mengistirahatkan organ-organ reproduksi untuk regenerasi, untuk perbaikan-perbaikan yang ada di dalam. Ini secara struktural sunnatullah. Sudah ada manfaat-manfaat kesehatannya. Karena itu tadi kata Pak Quraisy Shihab, digunakan redaksi pasif atau tidak disebut siapa yang mewajibkan pada ayat tentang berpuasa, bil makna juga manusia akan mewajibkan dirinya untuk berpuasa manakala dia mengetahui manfaat atau keutamaan dari puasa itu dari sudut pandang kesehatan. Tapi kita, orang yang beriman, melaksanakan satu kewajiban agama, mengikuti sunnah Nabi SAW, tidak bicara tentang manfaat-manfaat lain. Karena itulah, dalam konteks ini, kata beliau, manusia andai tidak ada kewajiban berpuasa, tetap akan, dalam tanda kutip, mewajibkan dirinya berpuasa untuk alasan-alasan kesehatan. Nah itu tadi saya bilang, sebagai orang Islam, kita tidak memandang khitan itu dengan manfaat kesehatannya, dengan manfaat biologisnya. Sebagai orang Islam, kita tidak memandang puasa itu dari segi manfaat kesehatan yang tadi disebut. Sebagai orang Islam, kita memandang semua itu dengan satu kalimat, wa qalu sami'na. Selesai. Bahwa ini kewajiban agama, kami taat, kami patuh. Bahwa ada manfaat kesehatan, ada manfaat biologis, ada nilai-nilai yang lain yang didapatkan. Itu adalah motivasi sekaligus menunjukkan kebenaran nilai-nilai ajaran Islam yang berlaku sepanjang masa, sepanjang zaman, bahkan sampai akhir zaman. Bagi kita yang sudah mengimani agama ini, terhadap kewajiban-kewajiban itu cuma dengan satu kalimat, wa qalu sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Ibu tahu kondisi paling paling banyak aliran darah ke otak, paling deras oksigen masuk ke otak hanya pada saat sujud. Meneliti tentang sujud, ada seorang profesor biologi dari Belgia atau Belanda, saya lupa, pernah membaca tulisan itu, meneliti tentang sujud yang mencengangkan faktanya tentang manfaat kesehatan, di mana darah mengalir ke otak dengan sangat deras, menembus sel-sel saraf yang tidak pernah bisa ditembus kalau kita tidak dalam keadaan sujud. Kalau sedang berdiri mah ini tidak pacak naik ego itu. Ibu-ibu duduk sama baik, kepala di pucuk, berbaring datar saja. Tapi pada saat sujud itu dipaksa ujung-ujung saraf, sel-sel saraf yang jutaan itu dimasuki oleh darah dan oksigen sehingga membuat lebih sehat, lebih pintar. Karena meneliti sujud ada orang yang masuk Islam. Kita tidak perlu manfaat itu. Kita hanya tahu bahwa itu kewajiban agama. Wa qalu sami'na wa ata'na. Termasuklah dalam konteks berpuasa ini. Bahwa kita akan memasuki bulan suci Ramadan dalam hitungan hari insyaallah. Di tanggal 23 sembari menunggu pengumuman resmi pemerintah pada waktunya, kita bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah Ramadan dan rangkaian ibadah lainnya untuk menyempurnakan pahala puasa kita, untuk menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan, untuk mencapai derajat takwa. Di akhir ayat tadi, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Di antara makna takwa itu yang didapat dari pelaksanaan ibadah puasa apa? Merasakan kehadiran Allah. Jadi, ibu-ibu sekalian, garis bawahi, tolong diperhatikan. Takwa tidak berhubungan dengan latar belakang pendidikan. Apakah dia alumni Timur Tengah, pondok pesantren, atau sekolah umum, atau tidak sekolah. Takwa tidak berhubungan dengan sorban atau kopiah atau baju yang dipakai. Takwa tidak berhubungan dengan 4-5 kali pergi haji. Takwa jangan dikira hanya milik orang dengan simbol-simbol dan sebutan-sebutan tertentu. Takwa milik siapa saja yang mau meraihnya. Jadi kata kuncinya itu, jangan merasa kan udah sekolah agama, kan merasa ilmu agama cetek, tidak mungkin jadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu di antara maknanya orang yang merasakan kehadiran Allah, dan itu adalah hasil dari puasa Ramadan. Coba perhatikan. Kalau di siang hari sepanjang bulan Ramadan, orang yang melaksanakan ibadah puasa itu
Adakah yang berani makan dan minum di siang hari meski sendiri, tersembunyi, jauh dari orang banyak? Ada? Tidak ada. Andai pun dia berani melakukan itu, dan selepas dari itu dia masih mengaku puasa, nuraninya pasti tidak bisa dibohongi, dan dia pasti merasa bahwa sesungguhnya dia telah membatalkan puasa. Ya? Kenapa bisa terjadi? Karena puasa itu antara hamba dengan Allah. Hanya diketahui oleh yang berpuasa dengan Allah. Apakah tanda-tanda orang yang berpuasa itu siang hari banyak nguap, ngantuk? Apakah tanda-tanda orang berpuasa itu siang hari lesu beraktivitas? Tidak juga. Wong yang begadang sampai jam 3 malam main gat, siangnya juga lesu, telentok-lentok, nguap-nguap, tak berhenti-berhenti. Jadi puasa tidak berhubungan dengan tanda-tanda fisik tertentu, kecuali kesadaran diri yang bersangkutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pernah nonton, biasanya nanti keluar ada iklan di TV siangnya, tapi ngapo yang dicontohkan tuh, itu komplain dulu gaji. Yang dicontohkan tuh bapak-bapak. Apa memang bagi gawe bapak-bapak, ibu-ibu dak kati yang begawe itu. Jadi dia siang-siang diiklankan itu biasanya masuk ke warung, mesen ayam goreng, sudah makan, lap-lap, keluar masih cak lesu, sampai ke rumah masih puasa. Begitu sore bininya ngidangkan makanan berbuka, ayam gorengnya persis dengan yang dimakannya siang tadi. Langsung berdenyut dia. Ini makan tadi. Artinya apa? Iklan itu walaupun iklan layanan masyarakat atau iklan produk tertentu mengajarkan kepada kita, orang yang berpuasa itu tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ayam tadi. Berdetak dia. Cuman itu tadi yang gua omongin gaji. Kita komplain, ngapa nak contoh kan lanang baik, apa betino dak kate yang model itu. Nian apa nian. Alhamdulillah nak kate, berarti berhasil pengajian FKMT ini. Yang itu, yang dak kate, yang merepeti laki tadi udah tahu aku. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, oleh karena itu sesungguhnya hari demi hari sepanjang Ramadan, apakah 29 atau 30 hari nanti, di samping aktivitas ibadah yang lainnya, taklim, tadarus, memberi makan orang yang berbuka puasa, dan lain sebagainya, maka sesungguhnya kita sedang melatih diri kita untuk senantiasa merasa dalam pengawasan Allah, dan itu adalah ikhtiar kita untuk meraih salah satu ciri orang yang bertakwa, senantiasa merasa dalam pengawasan raga kelak. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.